Shalom. Sekali lagi shalom. Sama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini di minggu yang kedua kita berada, kita sehat dan kuat Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita boleh lihat kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik. Ya, senyum, berikan senyum yang terbaik seperti Bapak yang sudah menyertai kehidupan kita, Allah yang sudah memberkati kehidupan kita. Dan hari ini segalanya bagi Dia. Amin. Segalanya bagi Dia, segalanya bagi Dia. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau lebih-lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hatimu yang terbaik, pujianmu yang terbaik, penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau kami ada di siang hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kalau kami datang beribadah, karena kami tahu kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu anugerah.
Kami mau persembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau persembahkan yang termanis bagimu Tuhan, yang terindah bagimu Tuhan. Karena kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, karena kami berharga di matamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami lalui. Dan hari ini Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan, dalam sakit kami, dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, dalam pergumulan kami Bapa, kami mau katakan Engkau dahsyat dalam kehidupan kami, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau menari bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang dahsyat yang sudah menyelamatkan kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Bahkan tempat ini Tuhan pagari dengan malaikat suruh kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu saya mau lihat, kita boleh salam kanan kiri kita. Haleluya. Berikan yang terbaik. Salammu katakan dengan senyum. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Dia Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Meskipun masalah ada dalam hidupku, ada pergumulan, ada musuh, ada apapun, katakan Yesus jadi buatku. Amin. Haleluya. Bersamaku
karya Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam persembahan kita. Kita memberikan persembahan kita dengan terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahanmu. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan, yang memberikan ucapan syukur persembahan, kita mau bersama-sama di dalam doa. Satukan hati kita di dalam doa. Kembalikan mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur setiap kekurangan Tuhan kami dirasakan kita benar. Kami boleh hadir Tuhan, kami datang ke tempat ini memuji dan memuliakan, menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan pada pagi hari. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, Kau melihat kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kecil Tuhan, kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mempercaya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita akan pujian katakan. Serahkan hati kepadanya. Apakah kau kaya mencari-cari? Kita akan menyaksikan anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan.
Lihat. Gak apa-apa sih kasih. Gak apa-apa sih. Tangan ya. Kiranya Tuhan Bapak Ibu, selamat hari di sekolah minggu. Baik Bapak Ibu, kita nasihatkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Saya ingin menggunakan tangan yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau berserah kepada Tuhan. Lebih lagi dalam persoalan kita, dalam setiap perkara yang kita hadapi. Hari ini kita mau katakan, ini aku Tuhan, ini hamba-Mu Bapa, ini anak-Mu Tuhan, aku ini anak-Mu Bapa, aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Yes, kami siapkan hati kami. Kami siapkan Tuhan untuk firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Suci
sangat peduli atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun hidup kami ini Tuhan. Engkau selalu perhatikan hidup kami Tuhan. Terima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi upah yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami supaya kami benar-benar mengerti, memahami dan bisa menjadi pelaku yang setia dari firman Tuhan yang kami dengar, yang kami tahu dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui dan atas hidup kami. Terima kasih terlebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi, sucikan dan layakan supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghibur, yang menjadikan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini kita patut bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Ya, semua karena kasih Tuhan kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dan secara pribadi saya juga mengucap syukur dan sedikit kesaksian Bapak Ibu sekalian, karena minggu yang lalu ya, hari Minggu siang saya berangkat ke Bali karena ada pelayanan. Ya, di sana ada kami pelayanan itu ada namanya festival kabar baik Bapak Ibu. Jadi kita melakukan kegiatan itu di tengah-tengah pusat perbelanjaan namanya Biswalk di kota di mall. Di sana banyak orang yang lalu lalang, bule-bule juga, saudara kasih Tuhan. Dan kami tim semua ada band, kita memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan juga ada pesan-pesan firman Tuhan secara singkat, saudara kasih Tuhan, itu 2 hari di Biswalk ya. Terus kita lanjutkan juga dengan pelayanan KKR di Gereja Betani di Bali juga. Terus ada pelayanan juga di panti asuhan. Dan saya bersyukur kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu Tuhan. Dan saya terlebih lagi berikan kekuatan sehingga sampai tempat ini, sampai rumah itu hari Jumat malam ya, jam 10 ya, kurang lebih jam 10 ya. Sampai rumah saya cek-cek lagi kerjaan sekolah ya, karena ada banyak pesan-pesan di sana. Terus pagi-paginya harus beli biji ya, sampai sehari penuh. Pulang-pulang ada yang minta tolong juga karena ada pelayanan sebuah gereja di Villa Kencana sana, musiknya nggak ada. Akhirnya si Kesia diminta pelayanan di sana. Tadi malam antar Kesia latihan dulu. Habis itu puji Tuhan dan berkat lagi dipercayakan menyampaikan firman Tuhan di Gol lagi. Ya, tadi pagi juga berangkat lagi mempersiapkan Kesia di sana karena ya klien di sana perlu dipersiapkan sudah kasih Tuhan. Puji Tuhan sampai ini diberikan kekuatan kesehatan ya. Semua kata kasih Tuhan, dan puji Tuhan dipercayakan lagi oleh Tuhan untuk bisa melayani Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah kesaksian saya dalam pelayanan selama kurang lebih hampir 1 minggu saudara. Dan hari ini kita mau kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Siap diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Coba Bapak Ibu kasih, sebelum kita dengan firman Tuhan, angkat tangannya begini. Terus ini saksikan begini, gini bukan, gini. Tangannya begini ya. Satu yang udah nggak usah digini. Gini aja. Terus taruh di jidat. Nah, Oke, sini lagi saya. Terus taruh di dagu. Dagu ya? Adanya dagunya di sini. Ya katanya konsentrasi. Ternyata kita sebenarnya konsentrasi ya. Nah ini makanya kalau saya mau dengar firman Tuhan selalu saya ingatkan Bapak Ibu untuk apa? Siapkan hati kita, konsentrasi sama firman Tuhan. Kalau enggak, nanti bahaya.
kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Ini sebelum saya masuk ke khotbah saya, Bapak Ibu Tuhan, saya mau sedikit ada cerita. Ini cerita di Papua. Saya belum pernah ke Papua, tapi saya diceritain. Kalau kemarin saya bisa kembali, saya rindu juga ke Papua bisa, saudara-saudara ya. Jadi di Papua ini ada kebiasaan orang nangkap ikan, ya sama lah nangkap ikan itu sama seperti di sini, Bapak Ibu Tuhan. Ada yang nangkap pakai pancing, saudara ya. Kalau pancing kan satu-satu ya. Ada yang pakai jala, saudara. Wah, jala agak banyak, saudara. Tapi ada juga yang ekstrim, pakai bom. Ya pakai bomnya itu kalau di tradisional bom molotov ya. Pakai botol ya diisi bahan meledak, terus habis itu dilempar, boom begitu kan. Maka ikannya pada mati tinggal ditangkap-tangkap. Nah suatu saat ini ada orang Papua ya punya kakak ya. Kakaknya bilang, tenang aja, nanti kamu juga bisa nangkap ikan kayak mereka, tapi lebih hebat, lebih dahsyat. Gimana caranya? Kakak katanya kan, tenang aja. Ayo kamu saya ajak ke Jakarta. Ya, jalan ke Jakarta ya. Mungkin lihat Monas apa kan. Tapi habis itu diajak ke tempat kerjanya. Ternyata kakaknya ini seorang tentara, saudara. Dia diajak ke tempat pusat tentara. Ternyata kakaknya ini kepala gudang senjata. Ya, setelah itu dia diajak nih adiknya ke gudang senjata, dibuka, wah banyak senjata di situ, ya banyak senjata. Terus di situ ada butir-butir kecil, segini-segini deh. Kira-kira apa itu? Granat. Granat ya. Terus dibilang deh, adik, aku nanti kasih 3 biji ya itu. Nanti adik bisa tangkap ikan. Ya ikannya pasti bukan yang segini. Wah, yang gede juga mati nanti. Wah, ini kasih 3 sebenarnya. Tapi ingat, nanti kalau cara meledakkannya begini, itu kamu pegang, terus itu ada kayak pemantiknya ya, pemantiknya itu dilepas. Terus nanti kamu hitung sampai 10, kamu lempar gitu kan. Terus udah dia bawa ke Papua itu bagian Tuhan ya. Setelah dibawa ke Papua, dia bangga dia punya 3 granat sebagai Tuhan ya. Dan panggil semua, ayo teman-teman semua katanya. Kita mau tangkap ikan yang besar-besar, tenang aja sini, saya punya ini katanya kan. Nah terus dia bilang tenang aja semuanya dari sini kita nanti akan tangkap ikan besar. Terus adiknya ambil mulai 1 kan, dia ambil, dia dicabut pemantiknya ini, dia mulai berhitungan 1, 2, 3, 4, 5. Karena jadi cuma 5 kan, dia taruh sini saudara. 1, 2, 3, 4, 5, boom, bukan ikan yang ini, yang mati, dia yang mati saudara. Nah ini artinya apa? Bahayanya kalau kita nggak dengerin baik-baik. Abangnya itu bilang itu nanti pemantiknya dilepas terus nanti kamu hitung 10 kamu lempar. Ini enggak, hitung 10 taruh ketek saudara. Akhirnya meledak ketek. Bukan ikan yang meledak tapi ikannya saudara. Makanya hati-hati kalau dengerin firman Tuhan nggak fokus nanti juga bisa berbahaya bagi kita ya. Oleh karena itu fokus saudara ya. Perhatikan baik-baik saudara ya. Dan hari ini kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 16 ayat yang ke-24. Cuma 1 ayat firman Tuhan. Ya, saya kasih pengantar tadi Bapak dan Ibu sempat ketawa saudara ya. Karena saya mau sampaikan sesuatu yang serius saudara. Yang serius saudara ya. Mari kita baca firman Tuhan ini saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku yang harus menyerahkan dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Sekali ini saya mau bacakan buat Bapak dan Ibu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya memberi tema khotbah saya itu adalah syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen tidak hanya cukup menjadi orang Kristen yang dilahirkan secara biologis sebagai orang Kristen, saudara. Saya yakin dan percaya di sini ada mayoritas kita ini terlahir sebagai orang Kristen, saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang Kristen, hanya mengikuti tradisi, ya, mengikuti warisan dari nenek moyang kita, saudara. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita mengerti dan pahami untuk menjadi seorang Kristen yang sejati itu, saudara. Bukan hanya sekedar terlahir sebagai orang Kristen, saudara. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu ada syaratnya, saudara, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini: rajin datang beribadah kepada Tuhan, rajin melayani, mengetahui banyak firman Tuhan, saudara, bahkan mengalami mujizat-mujizat yang mujizat Tuhan dalam hidup, ya, entah itu disembuhkan dari sakit penyakit, entah itu mengalami pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Itu semua baik, saudara. Tetapi itu semua tidak menjadikan tolak ukur. Tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang benar-benar yang Tuhan inginkan dan rindukan dalam hidup kita ini, saudara. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, saudara. Kadang-kala, saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang sejati mungkin hidupnya nggak pernah mengalami mujizat kesembuhan. Mungkin hidupnya kayaknya menderita penuh tantangan, tapi dengarkan baik-baik. Belum tentu orang yang punya pergumulan, punya tantangan, saudara, mungkin dia tidak mengalami mujizat kesembuhan dan perlindungan Tuhan, itu mereka bukan orang Kristen sejati, saudara. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat apa yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan sebagai orang, ya, seorang pengikut Kristus yang sejati. Tentu yang menjadi tolak ukur adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang menjadi standar, ya, atau tolak ukur seorang Kristen yang sejati itu adalah berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat 3 hal yang menjadi tolak ukur yang Tuhan Yesus katakan jika kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Mari kita perhatikan 3 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Yesus sendiri ini di dalam tadi, ya, firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius 16 ayat 24, saudara. Satu ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, Bapak Yesus Tuhan, kita datang ke gereja, hidup sebagai orang Kristen, yang kita kejar itu jangan berkat, saudara. Karena kita diberkati belum tentu itu menjadi indikasi atau indikator bahwa kita adalah orang yang sejati kekristenan kita, saudara. Tetapi kalau kita melakukan 3 hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sejati itu. Dan 3 hal itu adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah bersedia menyangkal diri, saudara. Ya, ada banyak orang yang rajin ke gereja, tetapi tidak bisa menyangkal diri, saudara. Ya, firman Tuhan katakan begini, ya, katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati dalam hidup ini, sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup ini, kita harus bersedia menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Next, Bapak. Ini harus Bapak dan Ibu pahami dan mengerti, ya, saudara. Yang dimaksud dengan menyangkal diri adalah kita harus bersedia untuk menolak segala keinginan atau kemauan atau kehendak diri kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak, keinginan atau kemauan kita itu mendatangkan kesenangan atau keuntungan dalam diri kita. Dalam hal ini kita harus bersedia rugi atau membayar harga
demi mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Artinya apa? Kehendak Tuhan Yesuslah yang menjadikan kita terutama dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Amin. Kita ini sudah ditebus dari dosa. Kita sudah ditebus dari kesia-siaan, saudara. Supaya apa? Supaya kita ini bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tanpa menyangkal diri, saudara. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen hanya sekedar pergi ke gereja. Ini orang Kristen hanya bisa menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada hal yang sangat Tuhan kehendaki dalam hidupnya, yaitu menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri artinya bahwa kita juga menolak segala keinginan daging yang ada dalam diri kita. Keinginan daging itu pasti berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita dulu belum mengenal Tuhan, kita adalah orang yang suka marah. Ya mungkin ya. Siapapun kita pas ajak ribut, saudara. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, seharusnya kemarahan itu bisa kita kendalikan, saudara. Itulah menyangkal diri. Segala sesuatu harus kita hadapi dengan tidak emosi, saudara. Ya, kita harus bisa menyangkal diri. Mungkin dulu memaki orang itu ada sesuatu yang memuaskan diri kita. Yang memaki orang, menghina orang, marah-marahin orang, saudara, itu menjadi satu kepuasan buat kita. Kita bisa merasa menang, kita bisa merasa hebat, saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus sangkal diri, saudara. Kemarahan itu harus kita matikan dalam diri kita. Amin. Egois, saudara, ya mau menang sendiri. Ya, kita mungkin sebagai suami, sebagai istri, mungkin sebagai anak, sebagai orang tua, kalau masih ada egois, saudara, ini kehendak, kemauan, ini keinginan diri, ya, untuk selalu diperhatikan, untuk selalu dilayani, untuk selalu ingin dihormati, saudara, dihargai, saudara. Kan kalau kita dilayani, dihormati, dihargai, kan kepuasan diri kita, saudara. Tapi ketika kita ada dalam Kristus, saudara, keegoisan kita harus disangkal. Amin. Kita harus mau menjadi seseorang yang punya kerendahan hati, mau melayani, mau menjadi berkat, saudara. Yang dulunya mau menang sendiri, saudara. Pokoknya pokoknya harus aku, ya, akunya yang kuat, saudara. Ya, ini menyangkal diri, saudara. Mungkin ada juga kebiasaan-kebiasaan. Ini saya dalam kasih Kristus saya selalu ingatkan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Karena kalau kita sebagai gembala harus menyatakan, ya, sesuatu kepada jemaat, saudara. Kalau kita melihat bahwa ada kehidupan jemaat yang tadi menghidupi keinginan daging, saudara, lebih condong untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri, tidak mau menyangkal diri di sini, saudara. Itu perlu juga kita sampaikan, saudara. Ya mungkin kalau ibu-ibu keinginan dagingnya yang paling kuat, saya nggak tahu, saudara. Mungkin karena shopping, ya kan? Shopping, saudara, ya. Keinginan mata, ya, apa yang dilihat, yang waduh, dibeli. Tapi habis itu mangkrak, saudara, nggak digunakan, nggak diapa-apain, saudara, cuma pengen dibeli. Makanya saya kalau di mall saya selalu gandengan sama istri saya. Sama istri saya teman-teman. Mungkin karena romantis saja. Selalu dingin sih. Saya kasih Tuhan, ya. Kadang yakinin mata, ya, ibu-ibu itu kalau lihat ini mau dibeli, ya kan? Tapi setelah dibeli nggak dipakai, saudara. Ya, ada suami yang garuk-garuk kepalanya. Bendahara, saudara, hati-hati mengelola keuangan, amin. Saudara, apalagi ibu-ibu, ayo aku. Ya kita sharing, saudara, ya. Mungkin ada ibu yang suka gosip, ya, gosip
ya ceritain masalah orang, ya semakin digosok yang masih singkat, makin digosok waduh makin runyam sebenarnya. Ini ibu-ibu sebenarnya, ya bukan berarti laki-laki nggak ada yang gosip saudara ya. Tapi kecenderungannya langsung rumping, rujak, ya yang dibahas si A, si B ya, jadi saudara ya. Nah ini harus disangkal ini keinginan dalam diri kita yang tidak mau memuliakan Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, harus benar-benar disangkal saudara. Aduh, itu juga ya dalam hal apa? Ini berkata-kata saudara ya. Ya kalau memang saya katakan ibu itu makhluk apa bicara saudara, tapi juga perlu berhikmat saudara ya. Nah, dengan perkataan kita saudara, jangan asal apa bicara, tapi bicara kita ini harus dikontrol, harus apa yang keluar dari mulut kita harus menjadi berkat saudara. Jangan terus di dalam rumah tangga dan keluarga itu terus ya saudara. Ya, suami aduh minta ampun gitu sering Tuhan, kasihan sering Tuhan ya. Ya itu ya mungkin keinginan ya apa diri kita yang belum menyangkal diri saudara. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin ya secara apa memuaskan hati kita untuk melakukan itu, rasanya puas ya. Tapi ketika kita puas orang lain tersakiti, orang lain terluka saudara, kita harus menyangkal diri. Amin. Ya. Tuhan, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, saudara, kita harus bersedia menyangkal diri. Yang artinya menolak segala keinginan dan kehendak diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang harus kita dengar. Kalau bapak-bapak mungkin suka nongkrong, ya kan, berjam-jam di tempat yang lain, tapi beribadah, saudara Tuhan, tidak menjadi prioritas. Saya mau katakan saudara, ya terus satu lagi, ini saya selalu katakan, saya bukan memusturi, membenci, tapi aku rindu bapak-bapak ini harus bisa menguasai ini keinginan yang menyangkal diri, termasuk mungkin dalam hal minuman keras saudara, yang beralkohol saudara. Waktu saya ke Bali, saya makan di satu tempat makan itu babi guling saudara ya. Jangan gila ya. Saya di Bali mau babi guling ya. Tadi guling. Saya di sana, pokoknya ditawarin menu ini nih, pokoknya saya babi guling aja. Babi guling. Nah kebetulan itu ada yang punya, kebetulan nggak sengaja, karena ternyata itu orang Bali asli, orang Kristen. Halo, orang Bali ada yang Kristen, ada Pak, ada gereja Bali, ya ada punya gereja memang gereja Bali asli dan jemaatnya itu jemaat Bali saudara. Ya. Nah waktu saya datang, ditawarin saudara arak putih itu saudara, arak putih Bali. Oh, ya arak Bali saudara. Kami bertiga sama Tuhan datang, karena kita udah kenalan baik-baik kan, itu dikasih gratis. Pak ini Pak, bukannya menghargai Allah, saya makasih Pak, tapi saya nggak minum itu saja. Saya pernah waktu dulu masih lajang, saya waktu ke Bali pernah ngerasain, wah saya kira minum, nggak pernah minum, saya tiba-tiba saya tenggak balik, langsung nyebrang sini saudara. Ternyata minumnya itu harus sedikit, karena itu bisa dibakar, dinyalain ini bisa saudara. Saya bilang, saya minta maaf, makasih ya untuk ini. Dikasih setengah gelas saudara. Kalau saya minum saya bisa teler saudara. Saya bilang aku ingat saudara, waktu saya melayani anak muda ini, ya kami melayani di Lampung. Di Lampung itu ada satu teko tulang saudara. Anak muda ini nawarin, Pak, ayo minum Pak, nggak apa-apa satu gelas nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa untuk kesehatan. Saya pikir begini bagi Tuhan, seandainya saya minum satu gelas saudara, itu akan menjadi dasar untuk orang yang saya layani bisa, Pak Pendeta aja satu gelas nggak apa-apa kok, jadi jemaatnya bisa 5 gelas saudara. Jadi saya perlu menjaga, mungkin itu enak, mungkin katanya itu menjadi obat saudara. Tapi kalau saya minum itu saudara, itu bicara tentang integritas saudara ya. Integritas, nilai yang kita mau bangun, yang mau kita berikan kepada orang yang kita layani apa saudara? Kalau kita minum setengah gelas saudara arak,
Ya jemaat kita bisa 15 dan teler saudara yang kasih Tuhan. Dan mungkin secara manusia daging enak ini saudara, bisa gratis saudara kan, diminum aja, dibilang untuk kesehatan. Tapi ini menyangkal diri saudara. Karena saya tahu ketika saya melakukan itu, saya nggak jadi berkat. Saya nggak bisa jadi contoh saudara. Oleh karena itu ya saya minta maaf kalau ada bapak-bapak kalau mungkin lagi minum, saya nggak mau minum. Kenapa? Ada nilai yang saya menanamkan. Kalau saya minum sampai minum, nanti akan jadi Pak Pendeta aja sampai 11 nggak apa-apa. Kalau kita 15 lah, kan? Dalam hal apa? Ini mohon maaf ini kalau itu bapak-bapaknya cuma 3, saudara. Ya ada mungkin ada satu lagi hasil aja. Saya mau mengatakan masalah rokok juga. Jangan merasa tersinggung ya. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa. Tapi saya mau tidak bosan-bosan mengingatkan dalam kasih. Ya, termasuk itu saudara, menyangkal diri. Itu penyangkal diri. Kalau bapak dan ibu bisa berhenti merokok saudara, itu bentuk penyangkalan diri saudara. Karena apa? Saya mengatakan di dunia pendidikan kan orang anak bapak dimarahin saudara. Tapi guru merokok. Kalau saya selalu ingatkan, ya merokok ya udah pasti tuh di pom bensin aja dilarang merokok saudara ya, apalagi di sorga. Saya ya jangan merasa paling menyinggung orang soal merokok. Ya, Bapak yang Tuhan. Ya, saya mau katakan ini bicara tentang merokok. Kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Jangan sampai kita terikat dengan sesuatu yang menjadikan hidup kita ini nggak menjadi berkat, saudara. Karena ini kita mau memberikan keteladanan buat anak-anak kita, saudara. Ya, supaya apa? Supaya mereka nggak merokok. Tapi kita sebagai orang tua memberikan contoh merokok, saudara. Itu termasuk saudara pengendalian diri. Masih banyak. Ya, ada orang yang terikat dengan perzinahan, ya perselingkuhan dan sebagainya, saudara. Yang kalau nggak selingkuh, kalau nggak berzina, saudara, nggak afdol, nggak ada saudara yang lebih parah. Ada yang lagi pakai narkoba dan sebagainya, saudara. Ya, masih banyak kedekatan itu termasuk, saudara. Ya, kita mau menyangkal diri. Makanya di dalam pelayanan ini, saudara, untuk menjadi seorang pengerja, saya mengatakan, untuk menjadi seorang pengerja salah satu beberapa syarat yang pertama harus dibaptis secara selalu. Yang kedua dia harus tidak merokok, saudara. Yang ketiga dia tidak boleh minuman keras, apalagi judi juga nggak boleh, saudara. Itu pelayan, tapi itu bukan hanya syarat untuk melayani, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki kerinduan yang sama, amin. Sekalipun kita bukan pelayan, tapi kita juga harus bisa menyangkal diri dalam hal-hal yang tadi yang saya sebutkan, saudara. Tuhan itu mau kita suci, kita kudus dari hal-hal seperti ini, saudara. Saya yakin dan percaya kalau bapak dan ibu memiliki kerinduan yang dalam untuk bisa melakukan apa yang Tuhan katakan ini, menyangkal diri dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti berikan kekuatan dan pasti bisa dilepaskan, saudara. Amin, amin. Amin. Saya kasih Tuhan. Ya, menyangkal diri. Banyak hal masih, saudara. Kalau kita bahas kita kupas tentang menyangkal diri banyak sekali, saudara. Ya, oleh karena itu menyangkal diri itu artinya kita harus berani menolak, harus membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya apa? Hidup kita menjadi orang Kristen yang sejati. Itu yang pertama, bersedia menyangkal diri. Jadi kita jangan lupa pada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita melayani, saudara, kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang sejati. Dan caranya adalah dengan bersedia menyangkal diri, saudara. Dan hal yang kedua, saudara, yang Tuhan katakan apa? Yang kedua adalah bersedia memikul salib. Jadi orang Kristen ini hari ini, saya mau katakan hal ini kan berat, kan? Yang gak enak-enak. Tapi inilah yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang sejati, saudara. Hal yang kedua untuk menjadi orang Kristen yang sejati adalah kita harus bersedia memikul salib. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tadi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya. Saudara, apa pengertian memikul salib? Next. Oke. Ya.
Makna atau arti dari memikul salib adalah kita harus bersedia menanggung penderitaan sebagaimana Kristus menderita di atas kayu salib. Terkadang atau mungkin kita sebagai orang percaya akan menerima penderitaan oleh karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang sejati itu gak mudah, saudara. Ada banyak tantangan, ya. Oleh karena itu, saudara Tuhan, kita perlu benar-benar menyadari akan hal ini supaya kita nggak kecewa, saudara. Karena menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang yang gampangan, saudara. Nah, suatu saat Bapak Ibu Tuhan, saya tinggal di Tambelang. Ada seorang ibu, saudara, datang ke rumah kami. Om, ya ada apa bu? Om, saya mau jadi Kristen, mau masuk Kristen om. Mau masuk Kristen? Ini orang Betawi, saudara, ya orang Muslim. Ya, kok mau masuk ini? Emang kenapa? Tapi saya mau tanya-tanya om. Katanya kalau mau jadi orang Kristen, katanya dapat duit. Waduh, katanya sering gitu. Inilah isu, saudara, yang kita kristenisasi. Mereka yang di luar kita sudah menganggap bahwa kalau orang yang mau masuk Kristen itu akan dapat bantuan. Oh, katanya kalau mau menjadi Kristen itu akan dapat bantuan, katanya 20 juta. Siapa yang bilang? Saya bilang, coba cari orang-orangnya. Saya bilang, biar saya hubungin dia. Coba, saya mau tahu siapa yang bilang. Saya bilang, gak ada bu. Menjadi orang Kristen itu gak ada yang dibayar-bayarin. Saya bilang, orang menjadi orang Kristen itu harus siap menderita, ya, harus siap menderita, pikul salib, saudara. Nah, kita ini jadi orang Kristen dan gereja pengennya cuma diberkati. Padahal ada apa? Ada syaratnya. Kita harus mau pikul salib. Pikul salib itu artinya penderitaan, saudara. Kita harus rela menderita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang Kristen, saudara, dianiaya, saudara, diperlakukan tidak adil, diskriminasi, itu adalah salah satu bentuk, ya, penderitaan yang kita alami yang sudah Yesus katakan, saudara. Barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib, saudara. Banyak orang yang dari seberang yang terima Yesus Kristus, ya, mereka karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan, mereka harus disingkirkan dari keluarganya, saudara. Oleh karena itu kita jangan sebagai orang Kristen yang kita lahir sebagai orang Kristen, jangan hanya mengejar berkat, saudara. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, saya sudah berdoa setia, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melayani, kok saya belum diberkati, Pak? Akhirnya kecewa, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Saudara kasih Tuhan, dia belum tahu, saudara. Ini adalah orang Kristen yang belum tahu, ya, arti kekristenan yang sesungguhnya. Bahwa untuk mengikuti Yesus, saudara, kita harus berani pikul salib, menerima, saudara. Kenapa kita selalu mendapat sesuatu yang perlakuan yang tidak adil, saudara? Diskriminasi itu adalah salah satu salib yang kita harus tanggung, harus kita pikul, saudara. Demi iman kita kepada Tuhan, kita bisa, saudara, mengalami penganiayaan, saudara. Nah, kalau kita pelajari, saudara, kehidupan gereja mula-mula, bahkan rasul dalam pelayanan mereka, Rasul Paulus, saudara, ketika dia sebelum menjadi rasul itu adalah orang yang sangat dihargai hidupnya, sangat diberkati secara finansial, ya, secara keuangan. Dia sebagai guru mengajar terpenuhi, saudara, keuangannya. Dia sangat dihormati, dihargai di kalangannya, saudara. Dia nggak mendapatkan satu tantangan apapun karena dia selalu dihargai, saudara. Tapi ketika dia, ya, memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang diterima oleh Rasul Paulus? Banyak penderitaan, banyak penganiayaan, saudara, yang dialami, saudara. Dia sering memaksa kelaparan, dia sering masuk penjara karena Injil, saudara. Itu ada konsekuensi kita mengikuti Kristus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya punya mentalitas yang seperti rasul-rasul, seperti jemaat mula-mula. Amin. Ada penderitaan, ada penganiayaan, kita diejek, ya. Kita nggak kendor dalam Tuhan. Saya sebagai guru agama di sebuah sekolah, saudara,
Kami juga ngerasain saudara ada diskriminasi. Ya, yang lain beribadah, bikin acara, ya, pakai toa dan sebagainya, nggak masalah. Saya dan anak-anak di satu ruangan kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada saat bisa ditegur sama kepala sekolah. Ayo, mau bicara, ya kenapa? Bisa nggak kalau pelajaran agama nggak usah nyanyi-nyanyi? Kajian-kajian aja apa katanya? Nah, coba bayangkan saudara. Yang lain bisa bikin panggung dan sebagainya di lingkungan sekolah, merayakan hari agama mereka. Kita Natal aja nggak bisa, saudara. Pakai di sekolah kami harus mengadakan Natal sewa gereja di luar sekolah, saudara. Ini yang kami alami. Dan setiap perayaan tidak pernah dihadiri secara resmi begini, saudara, untuk memberikan kata sambutan dari pihak sekolah nggak ada, saudara. Kan diskriminasi, saudara. Ya itu pikul, tapi apakah kita kecewa, kita kendor? Terus, saudara. Ya saya sama kepala sekolah, Pak, saya bilang kita harus berani juga apa yang menjadi hak kita. Maaf Pak, kalau saya nggak dikasih kesempatan atau kebebasan untuk menjalankan ibadah saya sesuai dengan tata cara saya bilang saya nggak mau mengajar di sekolah. Akhirnya dulu apa? Ini gitu. Karena kalau kita harus fight, saudara, sehingga diizinkan, mengikut Tuhan itu bukan hanya yang enak-enaknya saja. Mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang mujizat aku sakit disembuhkan, bukan itu. Saya lagi bokeh, Tuhan kasih uang, bukan itu, saudara. Tapi harus ada salib yang harus kita pikul, saudara. Ya, itu adalah kalau kita menderita karena Kristus, itu adalah kasih karunia. Pasti Tuhan akan berikan kesanggupan buat kita, amin. Tuhan pasti akan mampukan buat kita. Ya seperti ya pengalaman dan perjalanan pelayanan kita di tempat ini, saudara. Ya waktu di Blok B, saudara, kita beribadah berapa kali didatangi sama orang, ya di stop ibadah kita. Berapa kali ya orang datang setiap hari Minggu kita lagi ibadah, mereka bikin di depan gereja itu gangguan, saudara, supaya kita ini. Saya dipanggil, ya kan, diintimidasi, diancam, saudara. Itu bagian, saudara. Tapi pada waktu saya menghadapi itu semua dan jemaat, memang ada rasa takut secara manusia. Tapi Tuhan berikan kekuatan buat kita. Saudara, saya waktu lagi genting-gentingnya itu ada lagu yang benar-benar menjadi apa ya, sandaran kita punyanya. Apa? Yang awan. Gimana nih? Ya, itu ada lagu yang benar-benar Tuhan kasih pada masa-masa yang sangat itu yang menguatkan banget. Ya, jadi Bapak yang kasih Tuhan, penderitaan karena salib itu adalah sesuatu yang harus kita bisa terima. Ya, tapi jangan kita menderita karena ulah kita. Jangan menderita karena dosa kita. Sudah kasih Tuhan. Kita memang sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berdosa, kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi dosa, akibat dosa itu akan kita terima, saudara. Ya seperti Daud, saudara. Daud itu adalah orang yang sangat dikasih Tuhan. Tapi ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, dia tetap menuai upah dosa itu, saudara. Ya, sekalipun dosanya diampuni, tapi konsekuensi dari dosa itu ada. Jadi jangan main-main dengan dosa, saudara. Amin. Oke, hari ini memang firman-Nya agak berat, saudara ya. Kita harus bersedia pikul salib, saudara. Kalau kita ke gereja, ya tersinggung sama temannya berdiri, kan, saudara, belum pikul salib, saudara. Ya, pikul salib itu menderita karena iman. Karena iman kita kepada Kristus kita dihina. Mungkin kalau kita bekerja kita di-cut, saudara, nggak bisa naik jabatan. Kalau kita bisnis mungkin ya dihalang-halangi, dirintangi, saudara, sebagainya. Ada banyak, saudara, konsekuensi yang akan kita terima ketika kita cinta Yesus, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus bisa pikul salib, harus bisa menderita, berani menderita, ya, oleh karena nama Tuhan, bukan karena dosa kita, saudara. Oke. Selanjutnya yang terakhir, saudara, ini selesai. Jadi yang ketiga,
supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati, dan kita harus bersedia mengikut Yesus. Ya, firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa arti mengikut Yesus? Next. Ya, okay. Arti mengikut Yesus adalah kita harus bersedia hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, menuruti, mentaati kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai role model dalam hidup kita, saudara. Ya, kita menjadi orang Kristen yang menjadi model yang harus kita tiru adalah pribadi Yesus. Makanya GBI punya visi menjadi serupa, menjadi segambar dengan Kristus, menjadi semakin seperti Kristus. Ya, visi kita, saudara, GBI, saudara, supaya apa? Kita menjadi seperti Kristus, saudara. Dan dalam hidupmu, bagi Tuhan, siapa yang menjadi idola? Siapa menjadi figur yang engkau teladani dalam hidupmu? Ya, kalau ayah kita itu banyak kelemahannya, saudara. Mungkin tokoh publik, ya, juga ada kelemahannya, tetapi Yesus adalah pribadi yang sempurna. Amin. Ada banyak hal yang kita bisa teladani Kristus. Kasihnya, kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Amin. Kasih Kristus itu bukan kasih eros, bukan kasih filia, bukan kasih sorga, tapi dia adalah kasih agape, saudara. Kasih yang tulus, saudara. Tuhan memerintahkan kita sebagai suami untuk mengasihi istri kita itu seperti kasih Kristus, kasih yang rela berkorban. Ya, suami istri menghormati, mengasihi suami juga dengan kasih yang agape itu, saudara. Sekalipun ya suamiku belum sempurna, aku tetap mengasihi. Sekalipun istriku belum sempurna, belum sesuai dengan harapan, saya akan tetap mengasihi dia. Saudara, itu kasih, saudara. Kita boleh meneladani kasih Tuhan. Ya, kalau kita hari-hari ini sudah kasih Tuhan, ya mungkin udah mulai lemah untuk mengasihi suami kita. Lihat pribadi Yesus, dia mengasihi kita sampai dia mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, dia mencurahkan darahnya buat setiap kita. Amin. Terus apa lagi? Kelemah lembutan Yesus. Ya, Yesus mengampuni orang yang berdosa. Kalau hari ini ada yang merasa masih punya dendam, masih punya sakit hati, punya kepahitan karena orang-orang yang mengecewakan, belajar mengampuni seperti Yesus. Teladan Yesus, saudara. Ya, lebih kasih Tuhan, kita rindu, saudara, hidup kita semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Amin. Itu artinya kita bisa menjadi orang Kristen, bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ingat, saudara, Tuhan mau, ya, Tuhan mau yang ini yang kita kerjakan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mau menyangkal diri kita mau memikul salib demi nama Tuhan, kita mau meneladani dan mengikuti Kristus, Tuhan itu pasti bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Engkau tidak usah kejar berkat. Dia adalah Allah yang tahu apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Dia pasti akan memberkati hidupmu, saudara. Jadi fokuslah ketiga hal ini, saudara. Maka yang lain-lain Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu. Amin. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus bertumbuh menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang anak-anak, saudara, yang kanak-kanak, yang sedikit kecewa, sedikit sakit hati, sedikit tersinggung, sedikit lari dari Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati itu akan tetap teguh memegang imannya yang di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Ya, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, namun oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita telah dibebaskan dari segala pelanggaran dan dosa kita. Kita telah dibebaskan dari kuasa maut, saudara. Dan Yesuslah kebenaran itu yang menyelamatkan kita dalam hidup kita.
Kami akan menyangkal diri Tuhan, sekalipun itu keinginan dan kehendak yang begitu nikmat bagi tubuh kami, begitu nikmat untuk kehidupan kami secara manusia. Tetapi ketika itu kami tahu itu menyakiti hati Tuhan, kami mau lepaskan itu Tuhan. Kami mau lebih tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang keterikatan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, Engkau melepaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan yang membuat mereka diperbudak dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau melepaskan setiap kami yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami punya nilai Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi teladan bagi setiap kehidupan orang yang ada di sekeliling kami. Kami bisa menjadi contoh, kami menjadi suratan yang hidup Tuhan. Orang bisa lihat melalui hidup kami bahwa Kristus adalah pelayan yang agungkan dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kepada setiap kami bahwa mengiring Tuhan itu bukan bicara tentang mujizat saja, bukan bicara tentang berkat, tetapi bagaimana kami harus sanggup dan bersedia untuk pikul salib, yang artinya bahwa kami bersedia untuk menderita Tuhan demi nama-Mu Tuhan, demi iman kami. Seringkali demi iman kami Tuhan, kami mendapat perlakuan yang tidak baik Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami ketika kami menghadapi sesuatu ejekan, sesuatu hambatan Tuhan. Oleh karena iman kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami, sehingga iman kami tidak pernah goyah Tuhan, karena salib merupakan bagian dari kekristenan. Salib adalah bagian yang harus kami tanggung dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu di tempat ini mungkin merasa tertolak di dalam keluarga mereka, karena iman di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Jadikan mereka tetap menjadi berkat buat keluarga mereka Tuhan. Hari ini juga firman mengajar supaya kami mengikuti teladan-Mu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau lah yang menjadi role model dalam hidup kami, yang selalu menjadi contoh yang harus kami lihat Tuhan. Mungkin manusia, pribadi manusia tidak sempurna, seringkali mengecewakan, tetapi kami menemukan kesempurnaan itu hanya di dalam Kristus. Dan kami mau Engkau lah menjadi role model dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami hari-hari ini ada di dalam hati kami Tuhan ganjalan, ada sakit hati, ada kepahitan, tetapi kami mau melihat Engkau adalah Allah yang kami sembah, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk bisa mengampuni terhadap orang-orang yang mengecewakan kami Tuhan. Kami akan melepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Kami akan mengasihi mereka Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap jemaat di tempat ini. Jadikan mereka semua orang Kristen, jadikan mereka sebagai pengikut Kristus yang sejati Tuhan, yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan kuasa firman-Mu ini Tuhan dalam setiap loh hati kami, supaya kami dimampukan untuk menyangkal diri, dimampukan untuk memikul salib, dimampukan untuk selalu meneladani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saya rindu yang melihat tangan-tangan diberkati dari ibadah kita hari ini, dari awal sampai akan diakhiri nanti. Puji nama Tuhan Bapa Ibu. Kasih Tuhan, katakan kanan kirimu, kau orang yang berbahagia. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena hari ini kau ada di kaki Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menjadi orang yang berbahagia karena hari ini kita ada di kaki Tuhan Bapak Ibu.
satu kesempatan yang indah kita boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa menghampiri hadirat Tuhan. Dan puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita boleh diberkati dan semakin indah di hadapan Tuhan. Saya juga kembali diingatkan Bapak Ibu yang sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ibu gembala, lebih lagi yang taruh di hati kita hati yang memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya hati yang mau diteguhkan dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah pergumulan, karena kita disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan bilang mendingan dari sayang lebih. Kalau disayang dapat masalah, mendingan gak usah disayang gitu ya. Tapi saya mengatakan, semakin kita mengasihi, semakin kita disayang, ya, semakin kita akan naik level dan naik level. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang melayani hari ini. Terima kasih buat setiap kita yang boleh hadir dalam ibadah kita hari ini Bapak Ibu. Ya, pengumuman kita adalah kita akan bertemu kembali di minggu yang ketiga di bulan Oktober Bapak Ibu. Ya mohon maaf, harusnya hari ini pembicaranya itu Ibu Rasti Borudamanik dari BBB. Tapi dia rolling, dia bilang Google saya minggu ketiga aja. Saya katakan siap gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya rindu minggu depan kita akan diberkati lagi dengan hal-hal yang baru dari hambanya. Ya, karena dia memang luar biasa dalam melayani. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini dengan penuh sukacita kami menyambut semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya percaya kita semua boleh diberkati dan kita akan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Warta jemaat sepanjang minggu ini adalah kegiatan kita adalah bucirnya Bapak Ibu. Saya juga kita boleh membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kemudian hari Kamis Bapak Ibu, jangan lupa kita akan adakan ibadah penghiburan di keluarga Bapak Ibu semua angkir Bro Ambarita atas berpamping beberapa waktu yang lalu untuk ibunda yang dikasihi, supaya nanti kita diingatkan kembali dan kita sama-sama boleh datang. Kita sama-sama mengucap syukur buat apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga hambanya. Yang Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Sabtu ada GC, ya, kemudian ada juga Kul 1. Saya rindu kita juga boleh datang dalam ibadah kita untuk anak-anak. Kemudian untuk Natal kita adalah di minggu yang kedua di tanggal 14 Desember 2025 Bapak Ibu. Dan yang rindu untuk membuat KKJ kartu keluarga jemaat ataupun yang rindu untuk baptisan selam atau penyerahan anak dapat menghubungi Gembala di tempat ini. Yang berulang tahun sepanjang minggu ada anak terkasih Giovanni Immanuel Manalu tanggal 13 Oktober besok ya. Kemudian ada Bapak Roy M. Sinurat tanggal 13. Ada anak terkasih Valeri Hutapea tanggal 16. Anak GC Nehemia Alexander Bernays Kalsum tanggal 19. Ada Ibu Laspita Limbong tanggal 20 yaitu Nanya Hutapea. Ada Opung Kamurlina Bulu Simangunsong tanggal 20. Ada anak terkasih Sandi Firimo tanggal 22 dan ada Bapak David Anjaitan atau Bapak Yelea tanggal 24. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan Oktober yang belum tercatat boleh menghubungi kami sekretariat dari JBI Lewi Karanganyar Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu diingatkan kembali untuk janji iman Natal kita supaya kita boleh bersama-sama. Ya, hari ini Pak Ketua kita tidak hadir karena anak terkasih kita Adiel sedang sakit ya, kemarin Gio gantian. Jadi kita berdoa ya supaya kita sehat-sehat dan kuat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita untuk persembahan Natal kita. Kita akan pujian Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau kebenaran.
awal ya Tuhan, hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan ya Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan di tempat ini untuk kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus Tuhan, Kau membawa ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dengan kenyamanan ya Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat ibadah ini yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Bapa, kembali ya Tuhan kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup ini Tuhan. Kau menyediakan ya Tuhan nafas hidup ini untuk kami pergunakan dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau terus Tuhan membawa kami ya Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari-hari kami Tuhan. Kau hadir Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk ajaran-Mu, didikan-Mu Tuhan, tentang memikul salib-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, kami datang ya Tuhan hari ini belajar Tuhan untuk tidak mencari berkat Tuhan, tapi mencari kebenaran-Mu Tuhan. Sebab ada tertulis Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, semua akan ditambahkan kepada kami Tuhan. Inilah janji-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami pegang Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang setia ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami ya Tuhan sebagai ayah Tuhan, sebagai ibu, sebagai anak ya Tuhan, sebagai orang tua ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk menjadi seperti pribadi Kristus yang mengasihi ya Tuhan di dalam satu keluarga ya Tuhan. Kami boleh membawa keluarga kami ya Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, untuk Kau bawa lebih dekat lagi Tuhan, untuk terus berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kau boleh ya Tuhan memberikan kami kekuatan ya Tuhan, sebagai apapun kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih anugerah-Mu yang luar biasa untuk keluarga lepas keluarga di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyediakan ya Tuhan melalui pekerjaan kami Tuhan, tempat usaha kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam sekolah Tuhan, lingkungan sekitar Karanganyar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melindungi kami ya Tuhan, menyertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang setia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan bukan karena kami ya Tuhan dengan hal-hal yang membuat Engkau ya menjauhkan kami ya Tuhan, tapi kami ingin lebih lagi mendekatkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang belum bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Kau menyembuhkannya dengan bilur-bilur yang kudus di dalam nama Yesus. Kau memberkati ya Tuhan anak Adia ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Kami percaya Kau adalah tabib yang ajaib Tuhan. Kau adalah yang penyembuh Tuhan. Kami membawa juga ya Tuhan, terus kami membawa ya Tuhan Ibu Diana Sinambela di tempat ini Tuhan. Kau melihat hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Pulihkan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyempurnakan ya Tuhan kesembuhan ya Tuhan yang daripada-Mu, kesembuhan total Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Dia akan terus Tuhan membawa hatinya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kerinduannya Tuhan untuk melayani di tempat ini ya Tuhan. Kau kembalikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gembala di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau membawa Bapak Gembala di tempat ini ya Tuhan dengan selamat. Ketika perjalanan pelayanannya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan pelayanannya ya Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga Bapak Gembala di tempat ini ya Tuhan, Bapak Ikar Sumat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau memberikan gembala yang baik ya Tuhan.
sebagai kepala ya Tuhan. Di dalam keluarga ya Tuhan, di dalam gereja ini ya Tuhan, kami percaya Bapak Engkau Sumat adalah pilihan-Mu Tuhan. Kau berkati dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan. Kasih anugerah-Mu melimpahinya ya Tuhan. Bahkan kami percaya Kau menyediakan apa yang ia butuhkan ya Tuhan, untuk keluarganya, untuk pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau menyediakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan untuk istrinya ya Tuhan, untuk anaknya ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan, tapi kami terlalu percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Engkau yang memampukan ya Tuhan keluarga ini ya Tuhan, untuk terus membawa ya Tuhan setiap keluarga lepas keluarga ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendatangkan ya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terlebih jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk anak-anaknya ya Tuhan, untuk Kesha juga nice Tuhan, berkati anak-anak ini ya Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau ketempatan yang terbaik Tuhan untuk setiap pelayanan mereka, untuk pendidikan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebutuhannya Engkau akan sediakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau sungguh baik Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan. Terus Kau bawa gereja ini ya Tuhan lebih indah lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang akan kami kembangkan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, Engkau akan memberikan dan menyediakan dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan untuk setiap pelayan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk kami ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pekerja GBDWK ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, melayani-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan mampu ya Tuhan, Kau lihat ya Tuhan baik Tuhan dan manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan, untuk Bapak Rudin Ali Abraham ya Tuhan, Ketua Sinode ya Tuhan, Pendeta Budial Totong ya Tuhan, Ketua Rayon Sotuha, Pendeta Salian Nainggolan ya Tuhan, Ketua BPD ya Tuhan, bahkan Pendeta Niko Nyotora Harjo ya Tuhan sebagai Gembala Pembina ya Tuhan, dan Bapak Noah Ginting ya Tuhan sebagai Gembala Pembina di tempat ini ya Tuhan. Bapak, Engkau tahu ya Tuhan nama-nama ini ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh memperhatikan ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang mereka ya Tuhan lakukan Tuhan. Engkau yang boleh Tuhan menyediakan yang terbaik Tuhan. Kau mampukan mereka ya Tuhan. Urapan baru-Mu ya Tuhan hadir untuk mereka Tuhan. Bahkan setiap pengertian ya Tuhan yang baru ya Tuhan Kau sediakan bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Kau pilih ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pemimpin ini ya Tuhan, boleh Kau nyatakan ya Tuhan gereja-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus permuliakan bangsa ini ya Tuhan, agar apapun ya Tuhan yang bangsa dan negara ini lakukan ya Tuhan, terus Tuhan ada nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami ya Tuhan adalah minoritas ya Tuhan, tapi kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan. Yesus adalah juru selamat ya Tuhan yang akan dibentangkan di bangsa ini ya Tuhan. Ada kegerakan rohani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mendatangkan jiwa-jiwa yang terbaik ya Tuhan. Ada terus Tuhan jiwa-jiwa yang akan datang ya Tuhan padamu juru selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, di dalam setiap aspek perekonomian ya Tuhan, di dalam setiap aspek kenegaraan ini ya Tuhan, di dalam berbangsa bernegara ya Tuhan, terhadap negara lain juga ya Tuhan. Kau boleh memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan, bahkan wakil ya Tuhan Bapak Gibran. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kedua orang ini ya Tuhan, sebagai pemimpin negara ini ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan Kau boleh merendahkan hati mereka ya Tuhan, untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih baik Tuhan, untuk lebih ya Tuhan memberikan ya Tuhan kesejahteraan terhadap rakyat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang
yang pintar ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengerti ya Tuhan akan negara ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, mungkin kalau hari-hari ini ya Tuhan kami masih merasakan hal-hal yang belum membuat kehidupan kami baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami akan menuai Tuhan di tahun-tahun berikutnya ya Tuhan. Kami percaya pemimpin ini akan membawa kami ya Tuhan kepada bangsa yang baru, yang baik ya Tuhan, yang mengalami perubahan total Tuhan, yang kami boleh rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan berkati untuk jajarannya ya Tuhan, untuk menteri ya Tuhan, beserta wakil, bahkan sampai RT ya Tuhan, lurah ya Tuhan, Bapak Kau boleh berikan hati ya Tuhan yang jujur Tuhan, roh kejujuran hadir untuk mereka ya Tuhan, untuk melakukan pelayanan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan ya Tuhan adalah sebuah pelayanan ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang salah Kau akan benarkan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap apapun kebijakan yang mereka lakukan ya Tuhan adalah kebijakan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh Allah yang hidup Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan melekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kalau ibadah boleh berjalan dengan hikmat Tuhan, dari awal ya Tuhan hingga akhirnya ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan kami merasakan ya Tuhan hadirat-Mu hadir ya Tuhan, bahkan kenyamanan perlindungan-Mu hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya semua itu karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami Tuhan. Begitu besar Engkau Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Bahkan Kau rela ya Tuhan mati di kayu salib Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan membuat ya Tuhan kehidupan kami berharga ya Tuhan, seperti kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami ya Tuhan akan sempurnakan doa ini hanya di dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua karena pertolongan Tuhan, semua oleh karena kuasa-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan umat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan masuk dalam aktivitas dan pekerjaan serta usaha mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Kau melindungi mereka, Kau menjaga mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.